Mari kita membaca dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15 kita akan baca bersama-sama karena hanya satu ayat. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian itu pertama sekali di Alkitab kita ya. Di depan itu Kejadian. Kalau di belakang Wahyu. Jadi jangan buka di belakang ya, buka di depan ketemu Kejadian pasal 3 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Mengapa ada janji? Ini janji ya, janji akan kemenangan. Maka tema khotbah kita janji kemenangan. Perlu ada janji kemenangan karena sudah ada kekalahan. Sejak kapan manusia kalah? Kita melihat bahwa sejak nenek moyang kita melanggar ketetapan yang dibuat oleh Allah, di situ terjadi kekalahan. Kekalahan bukan pada satu manusia, tetapi kepada semua manusia, mulai dari Adam sampai kepada keturunan-keturunan. Ya, diawali di sini. Ini kekalahan. Semua orang sudah pernah mendengar ini. Adam dan Hawa memakan buah larangan. Setiap kali kita mendengar ini, kita merasa bahwa aku sudah tahu. Aku sudah pernah dengar. Dan aku mendengar berulang kali. Tapi kita tidak mengerti bahwa justru melalui inilah semua manusia di bumi mengalami penderitaan. Banyak orang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan yang disalahkan Tuhan. Karena nggak mengerti dari mana awal penderitaan manusia. Banyak sekali. Di antara kita pun mungkin ada. Ketika kita berdoa, tetapi doa kita belum dijawab. Ketika kita ingin diberkati, tapi berkat belum turun. Ketika kita ingin sembuh, tetapi kesembuhan belum jadi. Banyak hal yang kita minta, dan itu belum diberikan oleh Tuhan. Muncul di dalam hati kita bahwa Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu bagi kita kurang baik. Kalau nggak sesuai dengan keinginan kita, dipenuhi oleh Allah. Kalau banyak pergumulan, persoalan, permasalahan di tengah-tengah kehidupan kita, seringkali yang disalahkan itu Tuhan. Maka kita sedih mendengar. Kenapa? Padahal Tuhan tidak pernah merancang kejahatan untuk manusia. Tuhan gak pernah merencanakan segala keburukan untuk hidup manusia. Tapi yang membuat kita menderita adalah diawali di sini. Di dalam pemberontakan manusia pertama, Adam dan Hawa, itu nenek moyang seluruh manusia. Ini nenek moyang kita yang melanggar. Tuhan katakan apa? Semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi hanya buah ini, buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan engkau makan. Berarti Tuhan sebenarnya sangat baik. Semua boleh, ada kebebasan diberikan. Jadi jangan mengira bahwa ikut Tuhan itu sempit. Ikut Tuhan itu banyak aturan, ketat, tidak. Justru ikut Tuhan itu bebas merdeka. Kenapa? Karena dia katakan semua buah dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Hanya satu yang jangan. Karena kalau kau makan, kau mati. Berarti sebenarnya kenapa dilarang? Karena Tuhan inginkan manusia tetap hidup. Tuhan mau manusia tidak mati.
Tetapi karena manusia tidak mau mendengarkan suara Tuhan, dia tidak mau percaya kepada janji Tuhan, perkataan Tuhan, maka datanglah musuh. Kalau saudara nggak yakin firman, pasti musuh bekerja. Ketika kita meragukan firman Tuhan, musuh ambil kesempatan untuk mempengaruhi kita. Disitulah iblis datang yang memakai ular, dan dia katakan apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi engkau akan tahu yang baik dan yang jahat. Engkau akan serupa dengan Allah. Makan saja. Berarti iblis bekerja ketika hati kita bimbang. Saat hati kita meragukan firman, di situ dia ambil kesempatan. Banyak sekali manusia saat ragu itu yang sering sekali pengaruh iblis masuk. Pengaruh setan masuk. Contoh, ketika saudara sakit lalu berobat kemana-mana nggak sembuh, saudara sebenarnya tahu bahwa Tuhan itu hanya satu, yang lain bukan Tuhan. Kedukun saudara tahu salah, tetapi karena saudara mengalami sakit yang terus-menerus dan tidak sembuh-sembuh, disinilah mulai ragu. Mulai meragukan Tuhan. Tuhan, sudah sekian lama aku berdoa, mengapa doaku belum juga dijawab? Maka muncullah musuh. Dia katakan, kan Tuhan tidak mendengar engkau, doamu tidak dijawab. Pergi saja ke sana, di sana akan ditolong secepatnya. Ya, yang kau inginkan pasti langsung jadi. Kan gak salah namanya untuk kesehatan. Kan Tuhan juga senang kalau kita sembuh dan sehat. Ya, itulah masuknya ya. Masuknya kegelapan pada saat kita ragu, bimbang akan firman. Di situ dia masuk. Adam dan Hawa mulai ragu. Apa yang Tuhan katakan, sehingga kesempatan bagi iblis untuk menguasai mereka, mengalahkan mereka, lalu mereka kalah. Ini kekalahan. Jadi awal kekalahan seluruh manusia di bumi adalah pada Adam dan Hawa. Saudara pegang wajahnya, ada dagingnya, itu keturunan Adam. Karena Adam dari debu lalu dibentuk menjadi manusia dan ada daging ya. Ada daging, ada darah, ada tulang. Itulah keturunan Adam. Tapi kalau udara, ini nggak bisa dipegang, nggak bisa dikantongin. Ini bukan ya. Keturunan Adam adalah yang berdarah daging, kita. Maka kita semua sudah mengalami ketidaktaatan, atau boleh dikatakan kita sudah sama dengan Adam, kalah. Jangan kira bahwa kita menang. Semua keturunan Adam sudah kalah. Siapa yang mengalahkan? Setan. Iblis sudah mengalahkan semua keturunan Adam tanpa kecuali, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, ya, bagaimanapun dia, baiknya dia sudah kalah. Maka oleh kekalahan itu manusia mulai malu. Ini Adam bersembunyi, Hawa bersembunyi karena mereka malu bertemu dengan Tuhan. Yang membuat kita sering rasa malu muncul, rasa takut muncul, itu karena kegagalan kita. Bayangkan kalau anak sekolah gagal ujian, pasti pulang malu dia. Berapa nilai ujianmu? Lihat aja di situ. Mana rapotmu? Belum dikasih. Padahal malu. Malu menunjukkan karena gagal. Coba kalau nilainya 99. Langsung dia cerita, aku nilaiku tinggi loh mak. Nilaiku tinggi pak. Berapa? 99. Wah, bangga dia. Tapi waktu anak kita gagal, malu. Waktu Adam gagal, malu. Malu kepada Allah. Ini gambaran seluruh manusia. Maka semua manusia sampai saat ini kita merasa malu kepada Tuhan. Kita merasa takut kepada Tuhan karena gagal. Tidak berhasil mentaati Tuhan. Orang yang gagal pasti ada rasa malu. Coba kalau kita bertani selalu gagal.
malu sama tetangga, ya kan? Kenapa tetangga berhasil, kita gagal? Asal panen gagal, asal panen gagal, asal buka bal gagal, gitu ya. Jualan gagal, semua yang kita kerjakan gagal, kayaknya rasa malu gitu. Ini apa yang dikatakan Tuhan, gagal hanya satu, saudara. Nggak banyak tuntutan Tuhan, cukup satu, jangan makan ini. Semua boleh, tapi gagal. Sulit kali manusia taat ya. Satu aja kok, lebih banyak yang bisa dimakan. Kenapa harus makan yang dilarang oleh Tuhan? Inilah namanya hati bebal. Hati yang kurang yakin akan apa yang Tuhan katakan. Hati kita sering sekali seperti itu. Udah banyak dengar firman Tuhan, selalu bimbang, selalu ragu, gak yakin. Padahal sudah hafal ya, ayat hafalan. Ya, mulai sekolah minggu udah hafalan, sampai lansia ayat hafalan gitu ya. Tapi gak landing dia, gak yakin bahwa itu berkuasa. Inilah akibat kegagalan manusia, ada rasa malu dan rasa takut. Akhirnya terjadilah kerusakan. Ini gambarnya nggak utuh lagi. Saudara tahu kita adalah gambaran Allah yang sempurna. Hanya manusia yang segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Tetapi gambaran Allah sesudah dosa masuk, gambaran itu rusak ini. Akhirnya Allah dan manusia sudah terpisah. Tidak lagi menjadi satu kesatuan, sudah terpisah. Dan dosa inilah memisahkan antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Kalau kita tetap di sini, kemanakah ujungnya? Saudara tahu, kalau manusia yang berdosa tetap terpisah dengan Allah yang kudus, kemana ujung daripada ini? Neraka. Maka bagaimana supaya manusia berdosa yang terpisah ini kembali bersatu dengan Allah? Itulah yang perlu kita pikirkan. Tanpa kita kembali bersatu dengan Allah, hubungan kita tetap rusak. Kita nggak bisa memulihkan hubungan kita. Kita nggak mampu. Karena yang membuat rusak adalah dosa kita. Maka kalau dosa yang merusak hubungan kita, dosalah yang perlu dibereskan. Dosa yang perlu diselesaikan. Lalu siapa yang bisa membereskan dosa? Tidak ada. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu membereskan dosa. Ya, kita akan lanjutkan gambar berikut. Iblis musuh manusia. Inilah gambaran ular ya. Karena ular itu yang dipakai iblis, jadi sering sekali ular itu digambarkan dengan iblis. Iblis adalah musuh manusia. Makanya sampai sekarang kita ketemu ular lari ya. Kita lomba lari dengan dia. Dia lari, kita lari gitu. Dia takut, kita takut. Jadi sama-sama lari gitu ya. Coba perhatikan nanti ketemu ular. Waktu kita lihat dia terkejut, kita terkejut. Sama-sama lari. Nah, bermusuhan. Sampai hari ini, itu fakta. Jadi dulu dipakai setan alatnya untuk mengalahkan Adam adalah ular. Jadi ular gambaran iblis ini menjadi musuh manusia secara turun-temurun. Jadi bukan hanya musuh Adam, musuh Habel. Karena Habel anaknya ya, Kain sudah mati. Musuh Habel, lalu musuh anaknya Habel, dan musuh kita sampai hari ini. Turunan demi turunan, ini dia. Kita lanjut gambarnya bahwa kita akan bermusuhan secara turun-temurun, saudara. Dari generasi ya ke generasi. Bukan hanya generasi Adam selesai, tidak. Dari satu generasi kepada generasi berikutnya
iblis menjadi musuh kita. Maka ada lagu ya, iblis itu musuh kita, tapi aku ikut dia. Gitu. Ya kan? Kita nyanyikan iblis itu musuh kita, tapi kita ikut dia. Ketika kita taat pada dosa, berarti kita ikut iblis. Kalau kita sadar iblis musuh, kita harus ikut Tuhan. Kenapa ikut musuh? Coba nyanyikan. Nyanyikan. Iblis itu musuh saya. Coba. 1, 2 ya. Iblis itu musuh saya. Iblis seperti singa. Dia lari sini sana, dia ganggu hidup kita. Iblis itu musuh saya. Ada yang gak nyanyi, berarti dia pikir masih temanku kok, ku bilang nanti musuhku gitu ya. Nanti keluar aku dihantamnya, ku bilang musuh masih sahabat kami gitu ya. Sadar kali dia, maka gak berani dia nyanyi. Iya, sadar betul ya. Yang sudah menang, iblis itu musuh saya, katakan dengan tegas supaya yang masih bersahabat nanti pulang-pulang dia akan lawan ya, dia akan terima Tuhan menjadi sahabatnya sehingga iblis itu kalah. Yang sudah memiliki Yesus menjadi temannya, nyatakan iblis itu musuh saya. 2, 3 ya. Iblis itu musuh saya, dia seperti singa, dia lari sini sana, dia bilang ini itu. Iblis itu musuh saya. Yesus juru selamat. Yesus juru selamat saya. Dia mati di Golgota. Dia tebus hidup saya. Yesus juru selamat saya. Nggak hafal rupanya ya. Pantaslah setan yang nggak gentar. Itu aja lagunya aja nggak hafal. Yesus juru selamat saya, dia mati di Golgota. Dia hapus dosa saya, dia tebus hidup saya. Bisa ya? Dia hapus dosa saya, dia tebus hidup saya. Yesus juru selamat saya. Yesus juru selamat, sekali lagi, 2 ya. Yesus juru selamat saya. Dia mati di Golgota, dia hapus dosa saya, dia tebus hidup saya. Yesus juru selamat saya. Ya, kalau Yesus juru selamat kita berkemenangan terhadap setan sehingga setan menjadi musuh yang dikalahkan. Tapi kalau kita masih bersahabat dengan setan, maka setan yang menguasai kita dan yang akan mengalahkan kita secara secara generasi demi generasi ya. Ya. Iblis musuh manusia dari semua generasi. Ini generasi Orla. Ya, maka fotonya pun putih ya. Itu zaman dulu. Zaman dulu belum ada seperti sekarang. Masih begini fotonya, zaman Doloe, tulisannya juga Doloe ya. Zaman dulu seperti ini. Ya. Lalu ini terus menerus sampai zaman sekarang. Ini siapa ini yang berdiri nih ya. Inilah zaman kita sekarang ini. Ada foto siapa di sini? Ini siapa yang ini? Kenal ya? Ini zaman sekarang. Jadi sampai zaman sekarang itu iblis itu menguasai, mengalahkan. Dia cari sebanyak-banyaknya orang untuk dikalahkan. Sama seperti dia mengalahkan nenek moyang kita, dia pun akan kalahkan dari setiap generasi. Dia mau mencari kemenangan. Kalau nenek moyang kita sudah dikalahkan, dia yakin zaman ke zaman akan kukalahkan. Lalu bagaimana kita bisa berkemenangan? Tidak ada pertolongan dari manapun. Pertolonganku hanya dari Allah. Tidak ada di mana-mana. Maka di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini, inilah janji kemenangan. Tuhan yang pikirkan, Tuhan yang rencanakan, Tuhan yang utus anaknya. Walaupun kita sudah dikalahkan oleh iblis, walaupun oleh kekalahan itu kita menderita, tetapi Tuhan yang mengasihi hidup kita, dia kembali pikirkan bagaimana kita bahagia.
Maka hanya Allah yang memikirkan hidup manusia, bagaimana kita bahagia. Tapi seringkali kita ragu akan Dia, ragu akan janjinya, ragu akan apa yang Dia perbuat untuk diri kita. Mengapa kita ragu? Mengapa kita salahkan Dia? Karena iblis musuh tadi berbisik di telinga kita. Dan dia katakan apa? Tuhan tidak sayang padamu. Lihat aja buktinya. Engkau kan gak kaya. Engkau kan sakit. Masalahmu kan banyak. Lalu kita katakan, oh iya, benar juga apa yang kau katakan. Padahal dia gak lihat ya. Hanya bisik-bisik di telinga gitu. Hanya suara. Tetapi dengan suara yang berbisik-bisik di dalam telinga, dia lebih yakin itu daripada yang tertulis di dalam Alkitab. Ini benar-benar nyata, Allah yang berjanji. Apa yang Allah janjikan dia tuliskan di dalam Alkitab ini. Dan apa yang dia janjikan ini sudah tergenapi. Janjinya kepada Hawa, janjinya kepada manusia di dalam ayat 15 itu tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Itulah Yesus Kristus. Saya akan bacakan kembali ayat 15 itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Janji kedatangan Yesus Kristus melalui perempuan. Melalui perempuan. Itu janji. Kan Yesus lahir dari perempuan ya, dari Maria. Bukan dari hasil perkawinan Yusuf dan Maria, tapi dari perempuan. Maka dikatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepala ular itu. Saudara tahu apa di dalam kepala itu? Kepala ular itu di situ bisanya yang mematikan. Ular yang paling ditakutkan oleh manusia adalah kepalanya, karena di situ bisa. Ketika manusia dipagut ular, dia bisa mati. Karena bisa itu mematikan. Maka bisa yang mematikan ini yang diremukkan oleh Tuhan Yesus. Tapi keturunan ular akan meremukkan tumit Yesus. Itu artinya apa? Ketika dia mati di kayu salib, iblis kira dia sudah berkemenangan. Iblis merasa ketika Yesus tersalibkan, dia berkemenangan. Inilah janji itu, bahwa ya ini kepalanya ular diremukkan oleh keturunan Hawa, keturunan perempuan. Itulah Yesus Kristus. Jadi dalam Kejadian pasal 3, janji kedatangan Yesus sudah ada. Bukan dalam perjanjian baru Yesus datang. Yesus baru dijanjikan, tidak. Tapi dalam Kejadian 3 ayat 15, janji itu sudah ada. Sudah diberikan janji kepada mereka, bagaimana mereka yang telah rusak gambaran Allah itu bisa dipulihkan melalui kedatangan Yesus Kristus. Jadi ini benar-benar janji yang digenapi. Yesus meremukkan kepala iblis dan iblis meremukkan tumitnya Yesus. Ini gambaran ya. Itu terjadi ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disalibkan, iblis ketawa. Ini kemenangan bagi kita. Yesus telah ditangkap, dia telah disalibkan, dia telah mati. Tapi di balik kematian itu dia tidak tahu apa maknanya. Tapi bagi kita yang percaya, kita mengerti bahwa tanpa kematian Yesus tidak ada pengampunan dosa. Justru dosa membuat
hubungan dengan Allah rusak. Dosa membuat kita merasa malu. Dosa membuat kita takut menjalani kehidupan ini. Maka dosa yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dia menyelesaikan dosa melalui kematiannya. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi berkata, jangan makan buah ini. Karena kalau engkau makan, engkau pasti mati. Artinya, pelanggaran dosa mengakibatkan kematian. Kematian itu harus terjadi. Hukuman itu harus dialami. Tetapi Yesus mengasihi manusia. Maka dia rela menggantikan kita. Dia rela mati akibat dosa kita. Dosa dan pelanggaran kita harus maut. Upah dosa ialah maut. Pelanggaran mengakibatkan penghukuman, tapi penghukuman itu digantikan oleh Yesus sebagai bukti cinta kasih-Nya bagi kita. Bahwa Yesus sangat mengasihi saudara. Jadi jangan tuntut, oh dia nggak mengasihi aku karena aku nggak kaya. Bukan kekayaan sebagai bukti kasih Allah. Kasih Allah ketika kita dilepaskan dari kematian kekal, itu kasih yang besar. Kasih Allah ketika kita dibebaskan dari maut. Kalau itu bukti kasih Allah, maka dia rela menggantikan kita. Dia rela mati, tapi iblis tidak melihat itu. Iblis tidak tahu. Dan bukan hanya mati saudara, tetapi Yesus mati, dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dari kematian. Inilah kemenangan. Yesus mati untuk menggantikan kita, mengampuni dosa kita, tidak sampai di kuburan, tetapi ada kebangkitan, adalah kemenangan. Kemenangan terjadi. Inilah kebangkitan Yesus. Bangkit dari kuburan. Keluar dari kematian, berarti kematian kalah, maut kalah. Yesus menang. Ketika Yesus berkemenangan, barulah iblis melihatnya. Barulah iblis menyadarinya bahwa mereka telah dikalahkan. Jadi saudara berjuang mengalahkan iblis, tidak akan pernah saudara mampu. Tidak akan pernah saudara berhasil. Jangan coba-coba mengalahkan setan. Karena setan lebih kuat dari saudara. Tetapi ada satu pribadi yang telah mengalahkan setan. Itulah kematian, kebangkitan Yesus. Yesus mati untuk mengampuni dosa kita. Yesus bangkit supaya kita memperoleh hidup bersama Dia di sorga kelak. Maka siapa yang menerima janji ini, dia berkemenangan. Itu yang dikatakan dengan janji kemenangan. Janji kemenangan itu apa yang Allah janjikan tentang anaknya Yesus Kristus. Digenapi di dalam kehidupan kita, membuat kita berkemenangan. Siapa menerima Yesus yang telah mati dan bangkit, dia menang dari maut. Dia menang dari iblis. Iblis mengalahkan Adam, tetapi Yesus mengalahkan iblis. Adam gagal, Yesus berhasil. Jadi siapa yang hanya keturunan Adam, dia akan mati binasa. Tetapi siapa yang menerima Kristus, dia akan hidup selamanya. Jadi sering disebut Yesus adalah Adam kedua. Kenapa? Adam pertama membawa dosa, Adam kedua Yesus menjelma menjadi manusia, menyelesaikan dosa saudara. Adam membawa dosa, membawa kerusakan, membawa pemisahan dengan Allah. Kristus membawa penyelesaian dosa dan memulihkan kembali hubungan kita yang telah rusak dengan Allah, dipulihkan. Siapa yang mau hubungannya yang rusak dipulihkan? Kembali kepada Yesus. Kalaupun saudara sudah menerima tapi saudara sudah gagal, kembalilah. Tidak ada jalan lain.
Kembali kepadanya. Sadari kegagalan saudara. Tuhan, saya sudah berkemenangan ketika saya menerima Engkau. Tetapi di tengah perjalanan melawan iblis, saya gagal. Namun saya tahu pertolongan hanya padamu. Karena itu aku kembali kepadamu. Tolonglah aku. Supaya aku kembali bangkit. Aku kembali menang bersama Engkau. Karena tidak ada orang menang di luar Yesus. Tidak ada orang menang sendiri. Tetapi ketika dia kembali kepada Yesus, menyesali dosanya, menyesali kegagalannya, maka Tuhan akan pulihkan dia. Ingat bagaimana Petrus jatuh? Petrus menyangkal 3 kali. Tetapi siapa yang bisa memulihkan dia? Siapa yang bisa mengangkatkan Petrus? Bukan teman-temannya. Bukan rasul-rasul yang lain. Hanya Yesus satu-satunya. Maka Yesus menjumpai dia. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali dia bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dengan tujuan apa? Supaya Petrus sadar kembali kejatuhannya, kegagalannya, agar dia bangkit. Bagaimana kita bangkit kalau kita menyadari pertolonganku hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Hanya dengan pertolongan Yesus kita bisa bangkit lagi. Maukah saudara dibangkitkan? Maukah saudara dibangunkan dari kegagalan saudara? Dari kejatuhan saudara? Tidak ada orang langsung sempurna. Begitu bertobat dari awal sampai mati dia sempurna, tidak ada. Rasul-rasul sendiri nggak sempurna. Jadi jangan salahkan diri kalau saudara pernah jatuh. Karena Tuhan mau kita bangkit. Kegagalan itu adalah oleh karena kita meragukan firman. Kegagalan itu karena ketidaktaatan kita pada firman. Hari ini Tuhan mau menolong kita. Kembalilah kepadanya. Sesalilah dosa saudara. Sesalilah kegagalan saudara. Untuk itu Tuhan datang. Supaya dia pulihkan kembali. Dia bangkitkan kita dari kegagalan kita. Sehingga kita dipakai kembali oleh Tuhan. Menjadi alat kemuliaannya. Kalau kita nggak dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tidak ada nikmatnya hidup ini. Ingat. Tidak ada kenikmatan di luar Tuhan. Kenikmatan hidup ketika ada ketaatan. Setiap orang yang tidak taat pasti hidupnya hancur. Paling tidak hilang damai sejahteranya, hilang sukacitanya. Tetapi perhatikan orang yang taat, sukacita ditambahkan, damai sejahtera ditambahkan. Maka jauh lebih enak kalau kita meyakini akan janji-janji Tuhan. Bagaimana janji genap di dalam diri kita. Dan apa yang genap kita taati. Supaya damai kita melimpah. Sukacita kita melimpah. Kita bisa menikmati perjalanan hidup. Sampai kita kembali pulang. Itu tujuan Allah bagi manusia. Maka kitalah manusia yang paling berharga. Kitalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Segambar dengan dia. Gambaran Allah yang rusak dipulihkan kembali melalui kehadiran Yesus di dalam diri saudara. Kejatuhan kegagalan saudara akan dipulihkan ketika saudara mau bangkit. Datang kepadanya. Akui kegagalan saudara. Jangan tutup-tutupi. Jangan sembunyikan. Jangan menjauh. Banyak orang kenapa lama baru bangkit sesudah jatuh. Karena dia menyembunyikan dari Allah. Karena dia menjauh dari persekutuan. Padahal jawabannya bukan seperti itu. Kalau kita jatuh, kalau kita gagal, bangkitlah, jumpailah kembali Tuhan yang sanggup menolong kita, menopang kita, teman-teman kita yang bisa mendoakan kita. Jangan menjauh dari persekutuan, jangan menjauh dari Tuhan, tetapi datanglah, sesalilah, bangkitlah kembali. Karena tidak ada di mana-mana kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita selain di dalam Kristus.
Tuhan mau kita menjalani hidup ini dengan damai. Bukan dengan kekecewaan. Bukan dengan kegersangan. Tetapi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kembalilah, bangkitlah. Bagi saudara-saudara yang saat ini jatuh, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mau menopang engkau. Tuhan mau membangkitkan engkau. Karena rasulnya pun pernah jatuh. Dia bangkitkan kembali. Dan sesudah bangkit dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat kemuliaannya. Sehingga satu kali dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saudara pun yang saat ini jatuh. Kalau saudara bangkit. Banyak hal yang bisa saudara akan kerjakan. Bagi kemuliaan Tuhan. Bersegeralah. Jangan biarkan iblis terus berkemenangan. Ini waktunya kita berkemenangan. Karena Tuhan sudah menjanjikan kemenangan bagi kita. Bagi saudara yang masih dikalahkan iblis, Yesus jawabannya. Saudara memerlukan Yesus. Kehadirannya di dalam diri saudaralah yang akan memberikan kemenangan bagi saudara. Jangan lawan dengan kekuatan sendiri, tetapi lawanlah iblis dengan iman percaya kita kepada apa yang Tuhan janjikan. Mari kita berdoa. Tuhan, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu. Kami bangga memiliki Engkau sebagai Allah kami. Karena walaupun nenek moyang kami Adam dan Hawa telah gagal, namun Engkau sendiri yang memikirkan jalan keluar. Engkau yang menjanjikan pengampunan dosa. Engkau yang menanggung dosa di dalam tubuhmu di kayu salib. Tetapi Engkau berkemenangan. Engkau bangkit dari kematian, itulah kemenangan kami. Sehingga setiap orang yang percaya, yang memiliki Kristus yang sudah menang, akan ikut menang. Mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan mengalahkan segala yang ada, yang sering mempengaruhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu ini. Kami percaya, ketika kami meyakini janji-Mu, maka janji itu genap di dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus bekerja, meneruskan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.